Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan atau membahas tentang unsur cuaca dan iklim. Nah, kita mulai saja. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu meliputi yang pertama adalah penyinaran matahari. Yang kedua adalah suhu udara. Yang ketiga tekanan udara. Yang keempat kelembapan udara. Yang kelima kecepatan angin. Yang keenam arah angin. Yang ketujuh hujan. Yang kedelapan pembentukan awan dan lain-lain. Lanjut, berikutnya kita bahas tentang pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada daerah yang sempit dan dalam waktu yang singkat. Jadi daerahnya, jadi cuaca itu terjadi pada daerah tertentu saja. Daerahnya terbatas, waktunya sesaat, hanya saat ini. Itu cuaca. Sedangkan iklim itu adalah rata-rata keadaan udara atau rata-rata cuaca pada daerah yang luas dan waktunya lama. Dari sini kita bisa membedakan yang namanya iklim dan cuaca itu perbedaannya terletak pada satu adalah pada daerahnya, yang kedua adalah pada waktunya. Sehingga cuaca itu daerahnya sempit, iklim daerahnya luas. Yang kedua, cuaca waktunya singkat, iklim waktunya lama. Nah, kita lanjut. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Ya, kita bahas di sini kita bahas tentang suhu udara. Ya. Ini kaitannya dengan penyinaran matahari. Jadi besar kecilnya suhu udara itu dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Sedangkan penyinaran matahari pada suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita lihat yang pertama, ya, sudut datang sinar matahari. Maksudnya sinar yang datangnya miring itu suhunya rendah, sedang sinar yang datangnya tegak suhunya tinggi. Sebagai contoh yaitu pada pagi hari atau sore hari itu sinar kan datangnya miring, tidak terlalu panas. Berbeda kalau sinar datangnya tegak pada waktu siang hari, itu suhunya sangat panas sekali. Ya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Jadi ini matahari sinar datangnya miring, ya, itu dia memanasi daerah yang lebih luas. Sedangkan yang tegak ini memanasi daerah yang lebih sempit. Padahal energi matahari itu yang dipancarkan ke bumi jumlahnya sama. Karena miring itu dia memanasi daerah yang lebih luas, ya, ini yang menyebabkan panas itu dibagi ke daerah yang luas sehingga suhunya tidak terlalu tinggi dan sebaliknya. Pada siang hari karena memanasi daerah yang sempit maka suhunya tinggi. Yang kedua, lama penyinaran matahari. Semakin lama mendapatkan sinar matahari, suhunya makin tinggi. Nah, masing-masing tempat di muka bumi mempunyai lama penyinaran yang berbeda-beda tergantung pada posisi matahari. Kita lihat ilustrasi pada gambar ini. Ya, gerakan matahari tahunan. Di samping matahari bergerak ada peredaran semu harian matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Matahari juga bergerak dari utara ke selatan selama 1 tahun. Itu yang disebut dengan gerakan semu tahunan matahari. Jadi matahari bergerak ke utara dan ke selatan dari ekuator. Pada gambar ini yang tengah ini adalah garis khatulistiwa. Kemudian yang paling utara ini adalah garis balik utara 23,5 derajat LU. Dan yang selatan ini garis balik selatan atau 23,5 derajat LS. Nah, pada tanggal 21 bulan 3 atau 21 Maret matahari tepat di atas khatulistiwa. Pada saat ini antara belahan utara dan selatan itu lama siangnya sama dengan malamnya, masing-masing 12 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Tetapi begitu matahari bergerak ke arah utara,
ya, misalnya pada tanggal 21 bulan 6 atau Juni, matahari itu pol paling utara di atas garis balik utara. Ini siang hari lebih lama daripada malam hari untuk belahan bumi utara. Jadi belahan bumi utara itu lama siangnya lebih dari 12 jam. Jadi penyinarannya lebih lama dibandingkan belahan bumi selatan. Belahan bumi selatan itu siangnya pendek, malamnya lebih panjang. Sehingga pada bulan Juni ini suhu udara di utara lebih tinggi dibandingkan dengan yang belahan bumi selatan. Setelah tanggal ini matahari akan kembali ke ekuator. Tanggal 23 September ini berarti siang dan malam sama, masing-masing 12 jam. Nah, tanggal berikutnya ke arah selatan. Ya, sebagai contoh pada tanggal 22 Desember ini paling selatan. Ini berarti di belahan bumi selatan siangnya lebih lama, lebih dari 12 jam, malamnya pendek. Sebaliknya dengan belahan bumi utara, malamnya yang panjang. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan lama penyinaran matahari. Jadi tergantung dari posisi matahari. Kalau matahari di utara ya berarti di utara siangnya lebih lama daripada belahan bumi selatan. Demikian, kita lanjut yang berikutnya adalah ketinggian tempat. Makin tinggi suatu tempat, suhunya makin rendah. Ingat, pada lapisan troposfer terjadi yang namanya gradien temperatur vertikal. Setiap naik 100 meter suhu turun antara 0,5 sampai dengan 0,7 derajat Celcius. Ya, makin tinggi tempat, suhunya makin rendah. Yang berikutnya, keadaan atmosfer atau ada tidaknya awan. Jika ada awan, suhunya tinggi, dan jika tidak ada awan, suhunya rendah. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini awan. Awan ini sifatnya dapat ditembus oleh sinar gelombang pendek, tetapi tidak dapat ditembus oleh sinar gelombang panjang. Nah, radiasi matahari ke bumi ini merupakan sinar gelombang pendek, jadi dapat menembus awan. Jadi panas dapat diterima oleh permukaan bumi. Panas sebagian diserap oleh bumi, sebagian dipantulkan ke udara lagi. Nah, ini merupakan sinar gelombang panjang. Maka tidak dapat menembus awan, akan dipantulkan lagi ke bumi. Inilah yang menyebabkan bumi suhunya panas. Jadi seperti efek rumah kaca. Yang berikutnya, jenis permukaan bumi yang disinari. Antara darat dan laut itu berbeda dalam menerima panas sinar matahari. Daratan cepat menerima panas dan cepat pula melepaskan panas. Menerima panas artinya siang hari. Ya, daratan itu lebih cepat panas. Kalau melepaskan panas berarti malam hari. Sebaliknya, laut itu lama menerima panas dan lama melepaskan panas. Jadi malam hari lama melepaskan panas. Nah, dari sini maka pada waktu siang hari daratan suhunya lebih tinggi daripada lautan. Sebaliknya pada malam hari daratan cepat melepaskan panas, berarti cepat dingin, maka suhunya lebih rendah daripada laut. Laut malam hari suhunya tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan darat. Kalau siang yang tinggi adalah suhu di atas daratan. Inilah yang menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi ini pada siang hari, ini daratan itu lebih cepat menerima panas, suhunya tinggi. Ya, kalau suhunya tinggi tekanan udaranya rendah. Kalau laut suhunya rendah, tekanan udara tinggi sehingga angin akan bergerak dari darat ke laut. Dari yang tekanan tinggi, laut menuju ke darat. Ini pada siang hari. Sebaliknya pada malam hari, laut suhunya rendah, suhunya tinggi karena lama melepaskan panas. Kalau suhunya tinggi maka tekanannya rendah. Daratan suhunya rendah, tekanannya tinggi sehingga angin akan bergerak dari darat ke laut. Ini yang menyebabkan angin darat dan angin laut itu karena terjadinya perbedaan penerimaan panas antara darat dan laut. Yang keenam, ada tidaknya angin.
Jika ada angin suhunya rendah dan sebaliknya jika tidak ada angin suhunya tinggi. Saya kira itu sampai di sini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.